Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imam al-habib al-allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habashi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa 'ala al-khawfi khawfullah li sifatihi. فإنه يبقي حالا للمتصف وإن كان في حالة الصديقين وثمرة الخوف الآخرة رضا الله عنه والرضا في جنة عدن رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ولمن خاف مقام ربه جنتان ذوات أفنان. فإن قلت ما الأفضل من الخوف والرجاء فالجواب ما أشار إليه شيخنا الناظم كلاهما مثل الدواء الأنفع والدواء إنما هو بحسب الداء فمن غلب على قلبه داء الأمن من مكر الله والاغترار به والجراءة على معاصيه فالخوف له أفضل ومن غلب على قلبه اليأس والقنوط من رحمة الله والفترة عن طاعته فالرجاء له أفضل ومن عرف ذلك عرف أن الخوف أفضل مطلقا لأن الغالب على الخلق الاغترار والجراءة على الله وإيثار العاجلة وكرلة الرغبة في الآخرة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا فأما من رسخ قدمه في التقوى فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه فلو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Allamah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Derajat tertinggi rasa takut akan diperoleh jika seseorang merasa takut kepada Allah karena mengenal sifat-sifatnya. Perasaan takut seperti ini akan menjadi hal bagi orang yang bersifat dengannya meskipun dia seorang siddiqin. Takut yang paling tinggi itu tingkatannya adalah takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah? Karena Allah mempunyai sifat-sifat kebesaran. Itu yang lebih afdal, yang lebih tinggi kedudukannya. Allah pernah berwahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, "Khabni kama takhafu sabu'ad dari." Artinya, wahai Daud, ujar Tuhan, takutlah kamu kepadaku sebagaimana kamu takut terhadap binatang buas. Kenapa kita takut kepada binatang buas? Karena binatang buas itu bisa menerkam. Binatang buas itu gagah perkasa. Binatang buas itu punya sifat-sifat yang keras. Dan binatang buas kada peduli kita ini salah atau kada terhadapnya. Walaupun kita kada bersalah, binatang buas bisa menerkam kita. Maka itulah halnya takut kepada Allah itu memandang sifatnya. Walaupun kita kada pernah bersalah kepada Allah, kita bisa dihukum oleh Allah. Karena menghukum atau memberikan nikmat itu adalah sesuatu yang harus bagi Allah, bukan sesuatu yang wajib. Orang yang bermaksiat boleh jadi dimasukkannya ke dalam surga. Orang yang hidupnya taat boleh jadi dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kita takut kepada Allah itu
takut kepada Allahnya, karena Allah punya sifat-sifat kebesaran. Allah punya sifat yang tidak peduli. Nah, ini derajat yang tinggi. Apabila kita demikian punya sifat takut yang macam tadi, walaupun kita kada berbuat dosa, tetap kita takut kepada Allah. Walaupun kita kada pernah melanggar hukum Allah, tetap kita takut kepada Allah. Kenapa? Karena takut kita bukan kepada siksanya, takut kita bukan kepada ancamannya, tapi takut kita kepada Allah itu karena Dia mempunyai sifat-sifat yang demikian tadi. Nah, itu derajat takut yang tinggi. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kada pernah salah terhadap Allah. Nabi kada pernah melanggar apa yang diperintah Allah. Nabi kita menjunjung apa yang diperintahnya. Tapi Nabi berkata, ana akhsyakum lillah wa atqa. Aku ya Nabi orang yang paling takut di antara kalian ini terhadap Allah. Padahal Nabi kada pernah maksiat. Berarti Nabi bukan takut kepada ancaman Allah, Nabi bukan takut kepada siksanya Allah, tapi Nabi takut itu kepada Allahnya. Nah, ini khauf nang tinggi. Ada khauf nang di bawah, nang rendah, itu orang-orang yang takut kepada Allah karena siksanya. Karena Allah itu mempunyai neraka, Allah itu mempunyai siksa yang dahsyat, lalu takut kepada Allah. Nah, ini nomor 2 tingkatannya. Orang nang macam ini, takut nang ini bisa tertipu. Kenapa? Satu saat ini merasa kada berbuat dosa, lalu kada takut kepada Allah. Kalau kita takut lawan Allah itu hanya takut siksanya, takut ancamannya, itu bisa kita kada takut lawan Allah kalau kita merasa kada berdosa. Lain hal dengan takut kepada Allah. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang menjauhi larangan Allah disebabkan takut, itu bisa terjadi. Disebabkan harap, bisa juga terjadi. Orang menjauhi yang dilarang Allah karena dia takut kepada Allah. Aku bukan takut siksanya, kada, takut kepada Allahnya. Lalu aku tinggalkan ini perbuatan munkar, aku tinggalkan ini perbuatan yang dilarang, aku takut kepada Allah. Ini tinggi derajatnya. Ada orang yang meninggalkan munkar, ada orang yang meninggalkan yang diharamkan Allah karena takut dengan ancaman Allah. Kok kada wani melakukan ini karena masuk neraka mati. Kok kada wani melakukan ini karena dikubur, karena dihimpit oleh kubur. Aku kada wani melakukan ini karena kena bila mati sakit matinya. Nah, ini tingkatan yang kedua, takut bukan kepada Allah, tapi takutnya kepada ancaman-ancaman atau siksa-siksa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang melanggarnya. Ini pun bagus juga, kedudukan yang kedua. Ada lagi orang yang takut berbuat maksiat karena dia khawatir kalau matinya su'ul khatimah. Karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang ancaman dosanya itu su'ul khatimah. Salah satunya riba umpamanya. Orang yang melakukan praktik riba itu ancamannya su'ul khatimah. Maka dewani riba. Kenapa? Ini bisa su'ul khatimah matinya. Kada wani aku melakukan riba, mati bisa kada beriman, lalu menarik diri daripada riba. Nah, ini takutnya kenapa? Takutnya karena su'ul khatimah.
Nah ini pun termasuk bagus juga walaupun di urutan nomor 2 ini. Jadi su'ul khatimah itu patut kita takuti. Kenapa sebabnya? Karena su'ul khatimah itu merupakan akhir daripada nilai manusia. Nilai akhir sama dengannya di ujung. Ujar Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Nah, amal-amal itu kita dinilai di ujungnya. Nah, jadi kita kalau takut kepada su'ul khatimah, kita khawatir kalau mati ini kadang membawa iman. Ini takutnya takut di tingkatan yang nomor 2. Apalagi kita mengetahui bahwa para ulama menghimpunkan dari berbagai hadis-hadis Rasulullah, mereka menghimpunkan bahwa orang-orang nang su'ul khatimah itu sudah terlihat tanda-tandanya. Nah, apabila tanda-tanda su'ul khatimah itu kita ukur dengan keadaan kita, makin banyak ada tanda pada diri kita, tentu makin takut dengan su'ul khatimah. Ujar ulama mengatakan sekurang-kurangnya ada 11 alamat yang menunjukkan seseorang itu mati khawatir dicabut imannya. Artinya su'ul khatimah. Pertama, harisan 'ala dunya wa jam'il mal. Orang ini suka tamak atas dunia dan suka menghimpunkan harta. Ini satu tanda apabila kita ini hidup ketuju dengan dunia ini dan suka menumpuknya, suka menghimpunkannya, berarti ada securit pada diri kita ini alamat su'ul khatimah. Yang kedua, ujar mereka mengatakan himmatuhus syahawat. Pikirannya itu nang nyaman-nyaman. Kayak apa makan supaya nyaman, kayak apa guring supaya nyaman, kayak apa duduk supaya nyaman, kayak apa berpakaian supaya nyaman. Nah, kayak apa itu ini supaya nang nyaman-nyaman. Pikirannya hanya untuk syahwat, untuk nang nyaman-nyaman. Dan dalam diri kita ada yang demikian itu, 2 curit, sudah kita alamatnya su'ul khatimah. Yang ketiga, fahasan fil qaul wa miksara. Yang ketiga itu alamatnya adalah berkata-kata nang kada baik dan banyak bicara. Perkataan nang kada baik itu bahasa, perkataan yang jahat. Bungo nyembet orang, bangsat, binatang. Ketujuh menyambet nangka itu bahasa. Sekali-sekali itu ada bapaknya gawian. Hari-hari kada tersambet ada bungo itu bilangnya. Baik lawan bini atau lawan anak atau lawan siapa, hari-hari kada lepas si muntung itu pada kalimat-kalimat nang jahat keluar. Nah, ini tanda juga. 3 curit sudah. Yang keempat, tahawun bis shalah. Memperinting dengan sembahyang. Sembahyang itu dianggap inting. Arti menganggap inting sembahyang itu luas. Jam berapa kagaknya sembahyang zuhur? Tidak ada masalah. Berjamaah kada jadi soal. Berjamaah itu kada dianggapnya satu keuntungan, kada berjamaah kada dianggap satu kerugian. Itu memperinting sembahyang. Kada peduli sembahyang berjamaah kada apa juga. Walaupun rumah parak lawan langgar 4-5 langkah sampai ke langgar, kada peduli.
Nah, tahawun bis shalah, memperinting lawan sembahyang. Sembahyang khusyuk kah, kada kah, berjamaah kah, kada kah, di awal waktu kah, di akhir waktu, kada peduli. Asal tak sembahyang aja. Nah, ini tahawun bis shalah. Bila itu gawian kita, itu alamat su'ul khatimah. Yang kelima, suhbatuhul fujjar. Nah, kakawanannya ini orang-orang yang kada baik. Kakawanan orang-orang yang kada baik. Kada ada bisa kawan nang orang saleh, orang nang takwa, nang akrab lawan inya tuh kada ada orang-orang saleh. Nang akrab dua inya kada ada orang-orang takwa. Kawanan periman-periman, mencalok mulang naik ke rumahnya periman-periman tuh aja, kada ada orang saleh, orang takwa, penuntut ilmu kada ada. Keenam, sayyi'ul khuluq, jahat perangainya. Yang ketujuh, fakhura, angkuh. Yang kesembilan, manhul manfaat linnas, pamalar manfaat diri, pamalar terhadap manfaat diri. Maunya kita harap bertulis baik tulisan kita. Jurang tulisakan bang aku mau dendak pamalar lawan manfaat diri. Harap batu tukangan mulahkan bang jurang baku kuler kada kawa. Pamalar lawan manfaat diri. Periksakan pang ini baikkah kadakah? Asli kada bahwa udah tahu, pada seorang tahu. Nah, pamalar lawan manfaat diri. Tandanya itu. 9, kalilur rahmah, kada penyayangan. Kada penyayangan. Salah seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah. Rasulullah parahatan mencium cucu sidin Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Dicium sidin, diangkat sidin, cucu sidin. Jadi jar sahabat Rasulullah tadi, wahai Rasulullah, ulun sambilan bisi anak kada pernah ulun ciumi anak ulun itu. Sambilan bisi anak kada pernah ulun cium anak ulun. Ujian Nabi jam tu kada penyayangan ngarannya. Orang kada penyayangan, jadi Nabi kada disayangi Tuhan. Kada penyayangan lawan manusia, lawan makhluk Allah yang lainnya. Nang ke-10, bakhila, bakhil, pemalar. Artinya biar awak uyo, biar awak uyo, biar awak sakit, biar sambati orang, asa duit jangan keluar. Pemalaran itu. Duit diulah Tuhan seakan menjaga diri, jangan diri menjaga duit. Hakun haja apa? Hakun haja disambat orang apakah? Asa duit jangan keluar. Pemalaran itu. Terpaling. Allah menciptakan sesuatu dalam dunia ini, duit macam-macam supaya diri nyaman. Diri supaya nyaman. Jangan disambat orang, jangan lapah. Nah, jangan lapah beribadah, ada apa-apa. Terpaling. 11, nasiyan lil maut, zakiran lil maut illa qalila. Binian tuh pemalar. Binian ini umumnya pemalar. Makanya jar Nabi binian ini supaya banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Untuk mengandang diri daripada neraka. Paling banyak penghuni neraka itu adalah bini-bini.
Begitu Nabi ceramah demikian supaya bini-bini banyak-banyak bersedekah, ada yang melontarkan bunilnya lawan Nabi, ada yang melontarkan ke kalungnya. Kenapa? Karena takutan lawan hadis Nabi tersebut. Binian nang pamalar duit banyak beisi apa? Mbak Aruhan nggak bisa orang pemalar ngarannya. Upahakan seorang jangan baca Yasin. Emang nggak bisa orang. Mulai iwak bemasak, duitnya ada, itu diupahakan. Waktunya kalau puang, kalau segan seorang baca wirid napakah, nah itu gunanya duit. Itu orang nang pemurah ngarannya, nang ada pemalar. Hakun beriget baju, bersihin tangan baju, kada tak baca wirid sampai yang tak tunda, gara-gara mau urus masakan itu, ini pemalar ngarannya. Nah, lain kada ada duitnya. Nah duitnya kada ada, gak bisa orang, itu lain kisah. Jadi duit itu gunakan menjaga awak supaya jangan lapah. Biar awak lapah untuk ibadah. Nah itu gunanya. Awak boleh aja lapah cuma untuk ibadah. Ibadah itu macam-macam, ada yang kawa diwakilakan, ada yang kada kawa diwakilakan. Membaca Quran kawa diwakilakan, kada kawa. Sampai yang sunat tahajud kalau diwakilakan kada kawa. Kalau bayar lawan duit kada kawa. Kalau kita melayani orang banyak, manggawi ini manggawi itu ibadah itu, cuma kawa aja diwakilakan ini. Nang lebih utama nang kita gawi ibadah nang kada kawa diwakilakan. Nyebin nang pintar balasan gaina itu ibadah yo masakakan itu jar. Nah, asa duit jangan keluar. Masakan itu ibadah juga. Itu memasakkan ibadah cuma ibadah nang kawa diwakilakan. Banyak ibadah nang kada kawa diwakilakan, itu nang dihimati. Ibadah nang kada kawa diwakilkan. Baca Quran, baca Yasin, baca selawat itu kada kawa diwakilakan lawan orang. Namun ini kawa lawan duit. Nah itu gunanya duit. Jangan sampai bakhilah. Nasiyan lil maut la yadhkurul maut illa qalila. Nang ke-11 orang ini jarang mengingat mati. Jarang mengingat mati, kada takutan lawan su'ul khatimah. Kada meminta lawan Tuhan husnul khatimah. Nah ini. Kesimpulannya, orang-orang nang mati bakal husnul khatimah itu adalah orang-orang nang sejak wahini takutan dan selalu minta lawan Tuhan husnul khatimah. Sembahyang doa lawan Tuhan, ya Allah berikan hamba husnul khatimah. Sembahyang husnul khatimah. Nah, dalam sujud kadang-kadang minta Allahumma khtim li bi husnil khatimah. Nah, itu tanda orang husnul khatimah. Takutan mati itu jahat dan selalu minta lawan Tuhan husnul khatimah. Kalau kita perasaan kadada takut mati itu kena dicabut iman, kadada sampai wah ini kadada perasaan takut mati itu dicabut iman. Kada pernah tafakur, wah aku ini mati beriman juga, kada kakain ada tahu lagi nih. Kada pernah memikirkan itu. Mencari amalan-amalan yang supaya husnul khatimah maginnya ada subah juga. Jadi seolah-olah mati itu ya mati. Nah ini alamat orang yang mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu. Nah, rasa takut kepada Allah kelak di akhirat akan membuahkan keridaan Allah. Dan orang yang diridai Allah akan memperoleh surga adan. Allah mewahyukan radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Yang demikian itu untuk orang-orang yang takut kepada Tuhan. Nang dapat keridaan Allah itu adalah orang-orang yang takut kepada Tuhan.
Ini kedudukan yang tinggi tadi. Lain lawan takut siksanya, takut ancamannya. Nang Allah ridha itu, mereka pun ridha kepada Allah, itu untuk orang yang takut kepada Allah. Dalam surah Ar-Rahman disebutkan lagi, waliman khafa maqama rabbih jannatan zawata afnan. Dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya, sebagian ulama tafsir mengatakan di sini hisab Tuhannya, ada 2 surga. Nah, orang-orang yang takut kepada siksa Allah dapat 2 surga. Tapi kalau orang-orang yang takutnya kepada Allah dapat keridhaan Allah. Nah, ini bandingannya. Kalau kita takut kepada siksanya, kita dapat 2 surga. Dan bagi orang yang takut akan makam Tuhannya, hisab Tuhannya, ada 2 surga. Kedua surga itu memiliki pohon-pohon dan buah-buahan. Ini perbedaannya antara orang yang takut lawan Allah, takut lawan ancaman Allah. Orang takut lawan ancaman Allah kelak dapat 2 surga. Orang yang takutnya kepada Allah dapat ridha. Kalau ridha itu bebas, surga mana aja hendak, artinya karena Allah meridainya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Jika kamu bertanya mana yang lebih utama, rasa harap atau takut, maka jawabnya adalah sebagaimana perkataan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu dalam bait syairnya di atas, kilahuma mislud dawa'il amfa. Keduanya adalah obat yang sangat mujarrab. Kita berharap bisa beribadah akhirnya. Takut pun bisa beribadah juga. Keduanya adalah obat yang sangat mujarrab. Tentunya setiap obat diberikan sesuai dengan penyakitnya. Mereka yang hatinya tertipu oleh perasaan aman dari makrullah, yang bermaksiat kepadanya, maka lebih utama jika dia takut kepada Allah. Ini orang-orang yang hidup ini merasa ibarat persen itu 60% ke surga. Aku ini hidup 60% dah ke surga. Bisa 40% aja ke neraka tuh. Karena aku sembahyang, karena aku ini gawianku. Nah, ini orang ngarannya orang nang aman, merasa aman sudah, karena merasa 60% surga. Mereka yang hatinya tertipu oleh perasaan aman dari makrullah, yang bermaksiat kepadanya. Maksiat, Allah mengampuni aja. Allah mengampuni aja. Gawe maksiat, karena tobat kepada Allah. Nyaman aja tobat itu. Manusia ini wajar aja salah. Orang alim gini mau aja salah, apalagi kayak kita ini. Nah, pedoman macam itu. Orang wali mau aja salah, apalagi kayak seorang. Ini buat dosa itu biasa aja. Nah, ini orang nang aman daripada perdaya Allah, bermaksiat kepadanya, maka lebih utama jika dia takut kepada Allah. Jika dia takut kepada Allah, nang baik obatnya itu orang nang wani berbuat maksiat, nang merasa diampuni Allah dosanya, orang nang merasa sudah aman daripada perdaya Allah, ini sebaiknya diupayakan banyak-banyak takut. Artinya banyak-banyak membaca kisah-kisah, membaca hadis-hadis yang isinya menambah takut kepada Allah. Sedangkan mereka yang hatinya berputus asa dari rahmat Allah dan lemah untuk berbuat taat kepadanya, jam baik membaca ini, nah baca baik, asal tidak diterima Tuhan juga bacaan ini. Doa ini baik baca, asal tidak dikabulkan Tuhan, aku doa kebanyakan dosa.
Nah ini orang yang putus asa. Bila beramal baik rasa kada diterima oleh Tuhan, berbuat taat rasa kada diterima, lalu malas akhirnya. Nah ini maka lebih utama jika dia berharap kepada Allah. Beri dia cerita-cerita, ilmu-ilmu, hadis-hadis yang mengungkapkan keluasan rahmat Allah, ampunannya, anugerahnya. Barang siapa memahami pembahasan ini, maka dia akan menyadari bahwa secara mutlak rasa takut lebih utama. Sebab manusia lebih sering terpedaya oleh perasaan aman dari makrullah, berani bermaksiat kepadanya. Jadi secara umum artinya mana lebih baik banyaknya kita takut lawan Tuhan daripada harap. Secara umum lebih baik banyak takutnya. Jadi kurangi membaca kitab-kitab, membaca buku-buku, mendengari ceramah-ceramah nang kisahnya kisah kemurahan Allah, kisah ampunan Allah. Banyaki membaca buku, banyaki mendengari ilmu nang kisahnya kisah ancaman-ancaman Allah, supaya jangan terperdaya lawan makrullah ini. Orang ada beranggapan awak sihat, rajaki murah, terhindar daripada bala, tanda disayangi Tuhan. Nah ini terperdaya ngarannya. Terperdaya. Selama ini rezeki murah kayak disuruh-suruh, awak sihat, anak sihat, semuaan sihat, bala jauh berhampir lawan inya, merasa lawan timbul bagi kita disayangi Tuhan. Buktinya kita rezeki murah, awak sihat, bala jauh. Nah bila anggapan macam itu ada, ini tanda bahwa kita bakal terperdaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan nang kita beribadah nang balang kambingan, beribadah nang kada tapi rata. Orang nang ibadah lurus ibadahnya, rezekinya murah, awaknya sihat, balaknya jauh. Kalau inya beranggapan ini adalah buah sayang Tuhan lawan inya, ini pun bahaya. Apalagi orang yang beribadahnya kada lurus, ibadahnya balang kambingan, rajaki melimpah ruah, awak sihat, bala jauh, merasa ini adalah sayangnya Allah, makin berbahaya lagi. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa inna ma dzalika minhu idraj." Ujar Nabi kita, bila engkau melihat Allah itu memberikan kepada hambanya apa yang dia suka. Hamba ini hendak apa aja diberi Allah, hendak apa aja diberi Allah ini. Maka si hamba ini kadang-kadang masih mau maksiat lawan Tuhan, maksiat lawan Tuhan masih mau, tapi rezekinya melimpah ruah. Nah, ajar Nabi itu adalah fa inna madzalika min hustidraj, itu adalah lanjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanjuran. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama-ulama dahulu, artinya para aulia dalam kitab mereka itu, bila mereka dapat nikmat mereka tuh selalu khawatir. Dapat nikmat tuh khawatir kenapa? Lanjuran kah ini atau nikmat kah? Bila sudah mereka itu kawa menyimpulkan ini nikmat, nah hanya mereka bisa gembira. Bila lanjuran tuh kada baik. Kada baiknya apa lanjuran itu? Orang yang diberi Tuhan rezeki yang berlimpah ruah ini nah, tapi dilanjur Tuhan kaina kap ditariknya, lalu inya keluh kasah mati dalam keadaan kada ridha terhadap apa yang diberikan Allah. Ini sakitnya orang nang lanjuran.
Sebab manusia lebih sering terpedaya oleh perasaan aman dari makrullah, berani bermaksiat kepadanya, mengutamakan dunia dan menaruh perhatian yang kecil kepada akhirat. Artinya pikiran 70% ke dunia, 30% hanya ke akhirat. Waktu 24 jam sehari, 20% untuk dunia, 4% 4 jam untuk akhirat. Berarti dia punya perhatian yang kecil kepada akhirat. Sebagaimana wahyu Allah Ta'ala, inna haula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman saqila. Sesungguhnya mereka menyukai kehidupan dunia dan tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat akhirat. Adapun bagi orang yang telah benar-benar bertakwa kepada Allah, sebaiknya dia memiliki rasa harap dan takut yang seimbang. Kalau orang nang sudah takwa lawan Allah, orang nang hidupnya sudah lurus, ini sebaiknya dia memiliki rasa takut dan harap nang seimbang. Lawuzina khawful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Seandainya rasa takut dan harap seorang mukmin ditimbang, tentu akan sama beratnya. Nah, ini orang-orang yang bujur-bujur mukmin, nya punya takut dan harap nang seimbang. Kalau orang nang kada tapi lurus tadi, nah itu lebih baik takutnya. Karena rasa takut kepada Allah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, apakah engkau melihat tanda-tanda kemunafikan dalam diriku? Hudzaifah ibnul Yaman ini digelar sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ini orang yang punya rahasia Rasulullah dalam hal mengetahui orang itu ada sifat munafik atau kada. Jadi Hudzaifah ibnul Yamani ini sahabat Rasulullah nang diberi Nabi ilmu, yang dengan ilmu itu sihir kawa tahu ini munafik ini kada. Nah, jadi sahabat-sahabat itu datang kepada Hudzaifah, periksakan diriku ada munafik atau kada, ada munafik atau kada. Nah, Hudzaifah ini orang diberi Nabi ilmu sehingga tahu demikian itu. Ada orang mati, ditanyakan kepada Hudzaifah itu munafik kada orangnya? Oh munafik, munafik. Nah, itu bidangnya di situ Hudzaifah. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah itu dibagi-bagi ilmu oleh Nabi kita. Hudzaifah di bidang ahli di sini, mengetahui sifat munafik orang tuh, hati orang tuh munafik atau kada, itu Hudzaifah tahu. Makanya Sayyidina Umar pun nang lebih tinggi daripada Hudzaifah kedudukan Sayyidina Umar, tapi dalam hal itu Umar kalah lawan Hudzaifah. Bertakun kepada Hudzaifah, aku ini masih adakah sifat munafik atau kada? Lemahnya pengetahuan dan tipu daya syaitan telah menyebabkan kebanyakan manusia lebih suka bersandar kepada rasa harap. Ini karena kebanyakan membaca buku-buku nang kisah-kisahnya harap, kebanyakan mendengari ceramah agama nang rami-rami. Nah, ini akibatnya wani maksiat, kulir berbuat taat. Akibat apa? Akibat nang masuk cuma ilmu-ilmu nang hanya urusan keluasan rahmat Allah. Ilmu nang diterimanya hanya urusan-urusan mengenai luasnya ampunan Allah. Kurang masukkan ilmu-ilmu nang mengenai kerasnya Tuhan, telitinya Tuhan. Kurang masuk ilmu-ilmu nang menunjukkan Tuhan itu amat teliti, Tuhan itu maha adil, Tuhan maha menyiksa. Nah, masukkan ilmu nang macam ini kurang. Lalu akhirnya wani berbuat maksiat, lemah berbuat taat.
Lemahnya pengetahuan dan tipu daya syaitan telah menyebabkan kebanyakan manusia lebih suka bersandar kepada rasa harap. Padahal Allah memuji orang yang berdoa kepadanya dengan penuh harap dan takut. Allah berfirman, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Kita berdoa lawan Tuhan, perasaan takut harap tuh pasti ada. Harap napa? Harap doa dikabulkan Allah. Harapnya napa? Doa ini diterima oleh Allah, doa ini diganjar oleh Allah, doa ini membawa ridha Allah. Itu harapnya. Takutnya apa? Takutnya kalau doa aku ini ditolak oleh Allah. Takutnya doa ini ada doa nang kurang adab dengan Allah. Takutnya doa ini doa nang kada pantas aku minta kepada Allah. Nah, jadi setiap doa itu nang Allah memuji, doa nang disertai ada takut dan harapnya. Yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Nah, sedangkan bagi seseorang yang menghadapi maut, rasa harap lebih utama dan lebih tepat baginya, sebab perasaan harap tersebut lebih mudah menimbulkan rasa cinta kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berprasangka baik kepada Tuhannya. Jadi ada 3. Pertama, takut lebih banyak. Cari buku-buku nang kisah neraka, cari kitab-kitab nang kisahnya titian Siratal Mustaqim, cari buku-buku ceramah-ceramah nang mengisahkan tentang betapa dahsyatnya dalam kubur. Ini baik untuk orang-orang nang lingah kepada agama, orang-orang nang kurang persiapan dalam kematian. Baik ini dibaca. Nah, kemudian orang nang seimbang, lurus, ini lebih baik ini seimbang juga harap dan cemasnya, harap dan takutnya itu. Menjelang kematiannya, Sulaiman At-Taimi radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, sebutkanlah ayat dan hadis yang meringankan dan berbagai kebaikan yang dapat kuharapkan. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Sauri radhiyallahu anhuma juga melakukan hal yang sama. Mengapa demikian? Sebab meninggal dengan mencintai Allah adalah puncak kebahagiaan. Ini orang yang sudah garing, nah ditilam aja lagi, sambayang kada kawa banyak, awak sudah uyuh, nah menghadang waktunya aja lagi. Nah, terhadap orang yang macam ini, baik kita beritahuinya, baik kita sampaikan kepadanya tentang kemurahan Allah, tentang luasnya ampunan Allah, supaya nang garing ini ada cinta lawan Allah. Oh, baiknya Tuhan, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Ampun. Kenapa? Karena orang ini bakal maksiat kada kawa juga lagi, sudah uyuh awaknya. Jadi dia mati membawa cinta kepada Allah. Nah, itu yang diharapkan. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah sakit, itu lebih baik membaca ayat-ayat yang menambah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah beberapa ayat yang dapat menimbulkan rasa takut kepada Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Menjadi Tuhan, karena di akhirat ditambah aku ini amal ikam, sembahyang ikam, ini puasa ikam, ini zakat ikam, ini sedekah ikam, ini salawat ikam, ini zikir, dikumpul amal di hadapan kita. Nah, kita berbunga-bunga hati menghadapi amal kita banyak. Tapi ya Tuhan, ikam beramal bersedekah ini ada, ikam puasa ini ada, ikam haji ini ada kurangnya, ikam zakat ini ada. Akhirnya apa? Amal yang banyak tadi jadi debu nang berterbangan, artinya sia-sia tanpa ada arti.
Nah, ini ayat membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadakawa hidup mengandalkan amal. Kenapa? Belum tahu amal diterima atau kada. Kalau mengetahui amal kita diterima Allah atau kada, kadakawa tahu. Kayaknya di akhirat kayaknya tahunya. Nah, jadi ini ayat membuat takutan kita. Yang kedua, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun, jar Tuhan, bagi orang yang bertobat, beriman, beramal saleh dan kemudian tetap berada di jalan yang benar. Ini ayat menakutkan. Dalam ayat di atas Allah telah menetapkan 4 syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh ampunannya, yaitu tobat, iman, amal saleh dan tetap berpijak pada petunjuk. Inni laghaffarun, ya Tuhan, aku pengampun, aku Maha Pemaaf. Bagi siapa? Liman tab, bagi orang yang tobat, wa amana, beriman, wa amila salihah, beramal saleh, summa tada, kemudian dapat petunjuk. Nah, itu yang diampuni Tuhan. Tuhan tuh Maha Pengampun kepada mereka itu. Kita punya kada sembahyang, lawas kada sembahyang, tobat kita belum tentu diampuni Allah. Meninggal tobat saja, mesti kita tambah lagi iman, ditambah lagi apa? Amila saleh, beramal saleh, ditambah lagi pulang tobat itu lurus sampai mati. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah fa innallaha yatubu alaih." Orang yang tobat dari zalimnya kemudian dia berbuat baik, itu Allah terima tobatnya. Kita mencuntan penurang, ya Allah, ulun tobat, ulun menyesal cuntan penurang. Kada terima Tuhan tobat ini kalau kada berbuat baik. Berbuat baiknya apa? Mengembalikan cuntanan itu kepada orang. Nah, kita kada sembahyang, minta ampun lawan Tuhan, kada diampuni Tuhan selama kita kada mengkaba sembahyang dan kada tinggalkan itu. Nah, ini artinya wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Sangat sedikit manusia yang mampu memenuhi keempat syarat ini. Allah mewahyukan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia pasti merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Itu aja yang kada rugi. Dalam surah Al-Asri di atas Allah menyatakan bahwa yang tidak akan merugi hanyalah mereka yang beriman, beramal saleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Jika kita renungkan secara mendalam, sebenarnya sebagian besar ayat-ayat Al-Quran berisi hal-hal yang dapat membangkitkan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dahulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sering jatuh pingsan jika mendengar ayat-ayat tertentu karena merasa takut kepada Allah Ta'ala. Sampai-sampai para sahabat menjenguk beliau selama beberapa hari. Bahkan di wajah beliau terdapat 2 garis hitam bekas aliran air mata karena begitu takut kepada Allah. Beliau pernah berkata, "Oh, andai saja aku tidak dilahirkan oleh ibuku." Takutnya Sayyidina Umar ini disebutkan, ujar Sayyidina Umar, andai kata ada pengumuman dari langit,
seluruh penduduk bumi masuk surga kecuali Saikung. Aku jauh Umar sangat takut berusia aku nang Saikung itu nang kada ke surga. Ini kayak kita bayangkan takutnya Sayyidina Umar. Andai kata ada pengumuman seluruh isi bumi masuk surga kecuali Saikung, ujar Umar bin Khattab, barangkali aku nang Saikung itu nang kada ke surga itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata kepada seekor burung, "Duhai burung, andai saja saya seperti dirimu dan tidak diciptakan sebagai manusia." Begitu pula dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau tidak pernah terlihat tertawa sampai akhir umurnya karena saking takutnya menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada pula sebagian ulama